Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam jumpa dalam program pembelajaran jarak jauh Simple Jago, kerjasama antara PKTV dan Dinas Pendidikan Kota Bontang. Perkenalkan, nama Ibu Indah Sulistiawati. Ibu akan menemani kalian belajar kimia, khususnya bagi siswa SMK kelas 10. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Di masa pandemi seperti saat ini, kita harus rajin menjaga imunitas tubuh kita dengan cara makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Jika kita harus keluar rumah, maka kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang Ibu sampaikan dapat kalian serap dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih, ada baiknya kalian siapkan dulu ya buku dan alat tulisnya. Oke anak-anak, materi kimia pada sore hari ini kita akan membahas tentang notasi atom. Baiklah anak-anak, mari kita memulai pembelajaran kimia pada sore hari ini dengan materi notasi atom. Ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dapat kalian capai. Yang pertama, diharapkan kalian mampu menentukan susunan atom, baik itu jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron dalam atom berdasarkan nomor atom dan nomor massa. Yang kedua, kalian mampu menentukan susunan ion, baik itu jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron berdasarkan nomor atom, nomor massa, dan muatan ion. Yang ketiga, kalian mampu mengklasifikasikan atom ke dalam isotop, isobar, dan isoton berdasarkan nomor atom dan nomor massa. Ketika kita membahas tentang notasi atom, maka yang harus kalian ketahui adalah tentang atom itu sendiri. Nah, materi ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Ibu harap kalian masih ingat. Atom didefinisikan sebagai bagian terkecil dari unsur yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Hal ini bisa kalian ibaratkan seperti penghapus. Penghapus yang utuh kita bisa ibaratkan menjadi sebuah unsur. Ketika penghapus utuh ini atau unsur ini kita potong-potong sampai mendapatkan potongan terkecil yang sudah tidak dapat dipotong lagi, maka potongan terkecil inilah yang disebut dengan atom, sehingga sifat antara unsur dan atom memiliki sifat yang sama. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang perkembangan teori atom. Nah, dalam teori atom Rutherford disimpulkan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Dapat kalian lihat di sini ada gambar dari model atom Rutherford, di mana inti atom ini memiliki nama lain yaitu nukleus. Di dalam nukleus atau inti atom ini terdapat 2 partikel, yaitu ada proton dan ada neutron, di mana proton ini merupakan partikel atom yang bermuatan positif dan neutron adalah partikel atom yang tidak bermuatan atau netral.
Di luar dari inti atom ada yang namanya elektron, partikel atom yang bermuatan negatif. Jika kalian sulit untuk membayangkan model atom Rutherford, dapat kalian analogikan sebagai sistem tata surya. Seperti sistem tata surya ya, di mana matahari bertindak sebagai inti atom, sedangkan planet-planet yang mengelilingi matahari kita sebut dengan elektron. Gimana? Bisa dipahami ya anak-anak? Jadi pada intinya partikel dasar penyusun atom ada 3, yaitu proton, elektron, dan neutron. Setelah kita memahami tentang partikel dasar penyusun atom, maka kita lanjut pada materi inti kita ya, tentang notasi atom. Untuk menentukan notasi atom, maka disimbolkan seperti yang terlihat pada layar kalian. Di situ ada X. Di pojok bagian atas sebelah X ada huruf A dan di pojok bagian bawah sebelah X ada huruf Z, di mana X ini disimbolkan sebagai lambang atom. Nah, ini nanti berupa huruf ya anak-anak, bisa 1 atau 2 huruf. Kemudian A merupakan nomor massa dan Z merupakan nomor atom, di mana nomor massa dan nomor atom ini nanti akan digunakan untuk mencari partikel dasar penyusun atom. Nomor massa merupakan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, dan nomor atom menyatakan jumlah proton di dalam atom. Ketika atom ini merupakan atom netral, maka nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron di dalam atom. Jadi dari simbol dari notasi atom itu nanti kita bisa mencari partikel dasar penyusun atom. Didapatkannya ketika kita mencari nilai proton, maka kita akan melihat nomor atom atau nilai Z-nya ya. Ketika kita mencari elektron pada atom yang netral, kita juga akan melihat nilai dari nomor atom atau nilai Z-nya. Sedangkan jika kita ingin mencari neutron, maka nomor massa dikurangi dengan nomor atom atau A dikurangi dengan Z. Atom-atom ternyata memiliki kemampuan untuk melepas atau menangkap elektron, sehingga atom menjadi bermuatan. Atom yang bermuatan ini disebut dengan ion. Ion ada 2 jenis ya, ada ion positif dan ada ion negatif. Atom yang melepas elektron maka dia akan menjadi ion positif atau kation dan disimbolkan dengan X+. Contohnya ion Na+. Artinya ion ini melepas elektron sebanyak 1. Karena angkanya 1 maka tidak perlu ditulis, cukup ditulis dengan plus. Kemudian ada ion Mg2+, artinya dia melepas elektron sebanyak 2, dan Al3+, artinya dia melepas elektron sebanyak 3. Kemudian atom yang menangkap elektron kita sebut dengan anion atau ion yang bermuatan negatif, disimbolkan dengan X-.
Contohnya ion Cl-, berarti ion ini menangkap elektron sebanyak 1. Sama ya, karena 1 maka angkanya tidak perlu ditulis. Kemudian ada ion S2-, berarti ion ini menangkap elektron sebanyak 2. Dan ada ion P3-, artinya dia menangkap elektron sebanyak 3. Untuk atom yang bermuatan atau ion, notasi penulisan atomnya ada sedikit perbedaan dari atom netral ya. Di mana letak perbedaannya silahkan kalian perhatikan pada tabel berikut. Untuk ion positif atau kation, nah disimbolkan dengan X, A, Z, dan jumlah muatannya kita tulis dengan Ki+. Atau kalian dapat menggunakan simbol yang lainnya. Untuk ion negatif atau anion, Ibu simbolkan dengan X, AZ, dan di pojok kanannya bagian atas kita beri jumlah muatan dengan R-, atau kalian dapat menggunakan simbol yang lain. Untuk mencari jumlah proton ini sama aja ketika kita mencari pada atom netral ya. Untuk mencari proton maka tetap dilihat dari nilai Z atau nomor atom. Untuk mencari jumlah neutron ini juga masih sama ketika kita mencari di atom netral, yaitu A dikurangi dengan Z atau nomor massa dikurang dengan nomor atom. Nah, yang berbeda ketika kita mencari jumlah elektron. Untuk ion positif, ketika kita mencari jumlah elektron, maka P dikurang dengan Ki atau proton dikurangi dengan jumlah muatan karena dia tadi melepas elektron. Nah, untuk ion negatif tadi dia dikatakan bahwa menangkap elektron. Maka untuk mencari elektronnya, proton ditambah dengan jumlah muatan. Dari simbol Ibu, maka P ditambah dengan R. Untuk lebih memahami tentang notasi penulisan atom, maka kita langsung saja ke contoh soal ya anak-anak. Di sini Ibu sudah sediakan soal, kalian disuruh menentukan jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron dari Na2311. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa ini adalah notasi pada atom netral. Karena di pojok sebelah kanan tidak ada muatannya. Maka tinggal kita lihat nih, nomor atom atau Z-nya, angka yang di bawah, nilainya 11. Nomor massa atau A atau angka yang di atas nilainya 23. Karena ini adalah atom netral, maka jumlah muatannya tidak ada nih, atau bisa kita tuliskan dengan 0. Maka untuk mencari jumlah proton, di sini kita lihat dari nilai Z atau angka yang di bawah. Maka jumlah proton sama dengan 11. Untuk mencari jumlah neutron, maka nomor massa dikurangi dengan nomor atom. A dikurangi Z atau angka yang atas kita kurangkan dengan angka yang bawah. Maka didapatkan 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Nah, untuk jumlah elektron pada atom netral, dia nilainya akan sama dengan nomor atom.
Karena nomor atomnya 11, maka elektronnya pun nilainya 11. Nah, kita masuk ke contoh berikutnya. Di sini kalian disuruh menentukan jumlah proton, jumlah neutron, dan jumlah elektron dari 27, 13, Al, 3+. Nah, dari sini kalian sudah tahu ya bahwa ini merupakan ion. Ion apa? Ion positif atau kation. Taunya dari mana? Nah, dari angka yang ada di atas pojok sebelah kanan. Nah, dari sini kita lihat dulu nih, lambang atomnya apa? Iya, lambang atomnya adalah Ar. Berapakah nomor masanya atau A-nya atau angka yang di atas? Ya, nomor masanya dari soal ini kita dapatkan 27. Berapa nomor atomnya? Nomor atom atau angka yang di bawah yaitu 13. Sedangkan jumlah muatan, karena ini adalah ion positif, berarti jumlah elektron yang dilepas sebanyak 3. Maka dari sini tinggal kita tentukan jumlah protonnya, berarti kita lihat dari nomor atom atau nilai Z atau angka yang ada di bawah. Maka nomor atomnya adalah 13. Berapa jumlah neutronnya? Maka untuk menentukan jumlah neutron, kita tentukan dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Atau angka yang atas dikurang dengan angka yang bawah. Atau kalau menggunakan simbol A dikurangi dengan Z. Maka tinggal kita kurangkan. 27 dikurang dengan 13. Maka didapatkan jumlah neutronnya 14. Yang terakhir, berapa jumlah elektronnya pada ion tersebut? Karena ini merupakan ion positif, maka untuk mencarinya sama dengan nomor atom dikurangi jumlah muatan. Karena perlu diingat nih, ion positif dia adalah melepaskan elektron. Maka nomor atomnya berapa? Nomor atomnya 13. Jumlah muatannya berapa? Jumlah muatannya 3. Maka 13 dikurangi 3 didapatkan hasilnya 10. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari 32, 16, S2-. Nah, dari sini kita juga sudah tahu ya bahwa ini merupakan ion. Ion negatif atau anion. S2- artinya ion ini menangkap elektron sebanyak 2. Kita lihat nomor atomnya berapa atau Z-nya berapa? Z-nya sama dengan 16. Nomor massanya yang di atas A-nya sama dengan 32 dan muatannya sebanyak -2. Maka di sini jumlah proton kita lihat dari nilai Z sama dengan 16. Jumlah neutron kita lihat dari nilai A dikurangi dengan Z. 32 dikurangi 16 sama dengan 16. Dan jumlah elektron, karena ini berupa ion negatif, menangkap elektron, maka nomor atom ditambahkan dengan jumlah muatan sama dengan nomor atomnya 16
jumlah muatannya 2, maka 16 ditambah 2 sama dengan 18. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Mudah kan? Kumpulan-kumpulan atom ternyata antara satu dan yang lainnya ada yang memiliki kesamaan. Kesamaan-kesamaan ini kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu ada isotop, isobar, dan isoton. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, isotop. Isotop merupakan atom-atom yang sama yang memiliki nomor atom yang sama, jumlah proton sama, tetapi yang berbeda adalah nomor massa. Di sini Ibu sediakan ada contoh 3 buah atom. 3 buah atom ini merupakan atom yang sama, yaitu atom H. Nomor atomnya sama, tetapi nomor massanya berbeda. Untuk memudahkan kalian mengingat pengertian isotop, maka dari kata-kata isotop ini kalian ambil huruf P-nya. Huruf P menyatakan bahwa protonnya sama. Oke, paham ya anak-anak? Kita lanjut ke isobar. Apa itu isobar? Isobar atomnya berbeda, jumlah protonnya berbeda, tetapi nomor massanya sama. Bagaimana cara mudah mengingat pengertian isobar ini? Maka dari kata-kata isobar kalian tandai ya huruf A-nya. Huruf A pada notasi penulisan atom merupakan lambang dari nomor massa. Berarti isobar ini memiliki nomor massa yang sama. Di situ ada 2 contoh. Ibu berikan ada atom H dan ada atom He. Atom H memiliki jumlah proton 1 dan He 2. Tetapi kedua-duanya memiliki nomor massa yang sama, yaitu 3. Berarti pasangan tersebut merupakan pasangan isobar. Selanjutnya ada isoton. Isoton yaitu atomnya berbeda, jumlah protonnya berbeda, tetapi yang sama adalah neutronnya. Cara mudah mengingatnya dilihat dari kata isoton. Kalian tandai huruf N-nya. N menunjukkan neutronnya yang sama. Sekarang perhatikan contohnya, Ibu sudah sediakan 2 buah atom, atom H dan atom He, di mana atom H nomor atomnya 1, atom He nomor atomnya 2. H nomor massanya 3 dan He nomor massanya 4. Dari angka itu tidak ada yang sama ya, baik nomor atom maupun nomor massa. Ketika kita cek jumlah neutronnya bagaimana? Ternyata unsur H memiliki jumlah neutron 2 dari 3 dikurang 1. Dan untuk atom He memiliki jumlah neutron 2 dari 4 dikurang 2. Ternyata pasangan berikut sama-sama memiliki jumlah neutron 2. Artinya mereka merupakan pasangan atom yang berisoton. Untuk lebih memahami tentang isotop, isobar, dan isoton, silahkan kalian lihat soal berikut.
Nah, di soal tersebut sudah disediakan berbagai macam unsur ya, lengkap dengan nomor atom, nomor massa, dan lambangnya. Kalian diminta untuk mengklasifikasikan unsur-unsur tersebut ke dalam isotop, isobar, dan isoton. Untuk mengerjakan soal yang seperti ini, maka kuncinya adalah kalian perlu mengingat isotop itu apa? Oh, jika kalian mau mencari isotop, maka carilah atom yang sama dan proton yang sama. Dari deretan soal berikut, sudahkah kalian lihat yang atomnya sama dan protonnya sama? Oke, jika sudah kita lanjut ke isobar. Isobar berarti dia memiliki nomor massa yang sama. Nomor massa yang mana? Nomor massa berarti yang angkanya di atas. Adakah yang sama? Oke, jika sudah ketemu lanjut lagi ke isoton. Isoton berarti kita cari yang jumlah neutronnya sama. Sudah dapatkah? Oke, jika sudah, mari kita jawab bersama-sama. Sekarang, yang atas ada pasangan unsur O. Ketiga-tiganya merupakan unsur yang sama, yaitu O atau oksigen. Memiliki nomor atom yang sama. Ketiga-tiganya memiliki nomor atom 8. Tetapi nomor massanya berbeda-beda. Maka atom-atom O ini merupakan pasangan yang berisotop karena atomnya sama dan jumlah protonnya sama. Selanjutnya yang kedua nih, ada atom Na dan Mg. Atomnya berbeda. Nomor atomnya berbeda, tetapi yang sama adalah nomor massanya sama-sama 24. Karena nomor massanya sama, maka atom-atom ini dikategorikan ke dalam pasangan isobar. Yang ketiga ada atom C dan N. Unsurnya berbeda. Nomor atomnya juga berbeda. Nomor massanya pun berbeda. Yang sama apa? Coba kita cek neutronnya ya. Untuk unsur C, ketika kita cari neutronnya, maka 13 dikurang 6. Hasilnya 7. Dan unsur N, 14 dikurang 7, hasilnya pun 7. Maka kedua unsur ini memiliki jumlah neutron yang sama. Karena jumlah neutronnya sama, maka unsur-unsur itu C dan N merupakan pasangan isoton. Demikianlah materi kimia pada sore hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian serap dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.